Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji UKIN, PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Royan, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 4 Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 254110408087. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri 4 Karangpucung pada kelas 6 dengan tema Hukum Halal dan Haram. Mohon maaf apabila dalam pengambilan video ini masih banyak kekurangan, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita berjumpa lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum dimulai, Pak Guru minta perwakilan dari siswa untuk menyiapkan. Mas Bintang, tolong disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada Bintang sudah menyiapkan teman-temannya untuk berdoa bersama. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Baik. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Semoga pada hari ini kita bisa melakukan aktivitas dari pagi sampai nanti tidur itu tanpa ada halangan suatu. Yang pertama, Abinaya Lutfi Ramadhani, Ainun Mahya Alifa, Akbar Nur Dafa, Atta Rashid, Aska Miftahu Rizki, Vanessa Adena, Gandik Syarifuddin, Hemi Adiasta Noval, Jihan Talita Ulfa, Muhammad Bintang Pamungkas, Muhammad Putra Pratama, Nabila Safa Latif, Nafisa Putri Salsabila, Naila Hani Ananta, Naurah Wefel, Ridwan Saputra, Safiratul Harbah, Ufaira Hana Afifah, Vanessa Harin Pangestu, Zara Nadia Ahyar, Alisa Kirana, Sabrina Husnia, Talita Hasnah, Saka Nabi Dayana. Alhamdulillah, pada pagi hari ini siswa-siswi kelas 6 berangkat. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak semuanya. Silakan untuk duduk kembali. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, nanti peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan sebab-sebab halal dan haram
berdasarkan Al-Quran, hadis, serta menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memilih yang halal dan menjauhi yang haram dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran ini sangat penting untuk kita sebagai bekal nanti kita hidup sehari-hari ya, di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat ya, agar kita bisa memilah dan memilih mana makanan yang baik, yang halal, mana makanan yang buruk, yang haram, seperti itu. Bisa dimengerti? Ya, ini tujuan pembelajarannya. Sebelum berlanjut ke materi, Pak Guru pengen bertanya kepada anak-anak semuanya, apa yang kamu ketahui tentang makanan atau minuman halal dan haram? Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Ya, seperti itu. Ada pendapat lain? Enggak sepakat dengan pendapatnya Mas Bintang? Sepakat. Iya, betul. Halal itu makanan yang dibolehkan. Kalau haram itu makanan yang dilarang, ya. Seperti itu. Yang kedua, mengapa Allah menetapkan sesuatu itu halal atau haram bagi umatnya? Untuk kesehatan manusia. Ya, untuk kesehatan manusia. Ada lagi? Untuk ya, selain kesehatan juga untuk kebaikan manusia. Kita itu sudah diatur ya. Makan yang halal itu otomatis akan membuat kita itu sehat, akan menjadikan kita itu mendapatkan kebaikan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana pengaruh memilih makanan halal terhadap kesehatan dan keimanan kita? Yang pertama terkait dengan kesehatan. Kesehatan akan menjadi apa? Ya, kesehatan akan menjadi baik, tidak mudah sakit, tidak mudah terkena penyakit, karena konsumsi yang kita makan itu dijaga dengan baik, seperti itu. Yang kedua itu tentang keimanan kita. Ya, keimanan kita itu akan meningkat karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kita untuk makanan yang baik, makanan yang halal, kita jalankan dengan baik, seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap muslim perlu yang namanya mengetahui mana yang halal, kemudian mana yang haram. Hal ini penting agar kita selalu hidup sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah dari makanan yang halal bagi baik yang ada di mana? Iya, yang terdapat di bumi. Allah itu sudah menciptakan bahan makanan yang ada di bumi. Silakan kita manfaatkan itu dengan baik. Kita pilih yang baik-baik, yang halal-halal untuk dimakan. Mari kita simak video pembelajarannya. Apakah kalian sudah memahami pengertian halal dan haram? Jika belum, coba perhatikan penjelasan berikut ini. Definisi halal dan haram. Secara istilah, halal merupakan segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Secara sederhana, halal diartikan boleh, dibolehkan, atau dibenarkan. Sedangkan haram, yakni sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Video pembelajaran halal dan haram. Apa yang kita dapat simpulkan? Yang pertama, dari halal sendiri itu apa? Yang ada dalam video tersebut. Halal adalah? Ya, betul. Sesuatu yang diperbolehkan oleh agama Islam, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, haram. Sebaliknya, kalau haram itu sesuatu yang dilarang oleh agama Islam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja makanan, tapi perbuatan itu bisa menjadi haram. Seperti contoh yang ada di dalam video.
kita minum di waktu berpuasa, itu hukumnya haram. Kita mencuri, itu hukumnya haram. Kita berbohong, hukumnya haram. Kita berdurhaka kepada orang tua, hukumnya haram. Jadi bukan hanya makanan. Kalau makanan yang dihalalkan itu banyak. Makanan yang diperbolehkan itu banyak. Kelompok 1 contohnya sayur. Kelompok 2 buah-buahan. Kelompok 3 daging apa? Daging sapi. Kelompok 4 daging domba, daging sapi, sayur, kemudian buah-buahan, itu hukumnya halal. Tapi kalau kita memperolehnya dengan cara yang haram, itu menjadi haram. Contohnya dengan cara mencuri atau mengambil tanpa meminta atau meminta izin kepada yang memiliki atau yang punya barang tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus pandai memilah dan memilih makanan tersebut. Kita bisa memperoleh semua makanan itu berada di pasar, berada di supermarket. Kita bisa memilih sendiri, kesukaan sendiri. Tapi pilihan kita harus tepat. Kita cari bungkus makanannya yang berlabel halal. Kita pilih makanannya yang sesuai syariat Islam. Apa kita bisa makan sosis babi? Apakah kita bisa minuman yang mengandung alkohol? Apakah kita bisa membeli ayam yang sudah mati untuk dikonsumsi? Tidak. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibolehkan, apa yang dilarang, semuanya sudah teratur. Untuk apa? Untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita, ya. Coba saja kalau kamu makan bangkai yang sudah ada belatungnya, atau sudah berjamur, atau sudah penyakit-penyakit dari binatang tersebut sudah keluar, apakah kamu mau memakannya? Tidak. Kemudian selain bangkai juga ada binatang yang hukumnya haram karena kita jijik terhadap binatang tersebut. Seperti apa? Yang jijik, binatang yang menjijikkan. Cicak. Kamu mau makan cicak? Jijik? Jijik. Apalagi? Tikus. Itu binatang yang menjijikkan. Itu tidak boleh dimakan. Mari kita bersama bernyanyi halal dan haram. 1, 2, 3. Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam. Kemaslahatan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram pertama zat asalnya, 2 karena sifat, 3 karena prosesnya. Dasar hukumnya Al-Quran, hadis dan istihad. Ingat selalu hukum halal dan haram, ya. Hukum halal dan haram itu bisa kita ringkas menjadi 3. Pertama itu karena zat asalnya. Memang zat asalnya itu dari sana itu tidak boleh dimakan, seperti daging babi. 2 karena sifatnya yang menjijikan, itu juga tidak boleh dimakan atau haram. 3 karena prosesnya, mencuri, merampok, menjadikan makanan tersebut itu tidak boleh dimakan karena cara mengambilnya, cara prosesnya itu haram hukumnya, ya. Karena kezoliman atau kejahatan yang diperbuat untuk mengambil makanan tersebut. Yang pertama, sebab halal dan haram. Tolong dibacakan yang pertama, Nafisa. Zat asal, Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya seperti bangkai, darah, dan babi, sebagaimana disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Tentu dalam hal ini Allah SWT yang maha mengetahui dengan ciptaannya mana yang baik dan mana yang buruk untuk manusia. Dan apabila setetes benda haram bercampur dengan benda halal, maka keseluruhan akan menjadi haram. Ya, yang pertama itu karena zat asalnya. Contohnya itu ada darah, bangkai, daging babi, ya.
Kenapa nggak boleh dimakan untuk manusia? Karena Allah itu sayang kepada kita, sayang kepada ciptaannya. Kita sebagai manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan makanan yang baik. Kita tidak boleh makan bangkai, darah ataupun makan babi. Apabila kita mempunyai makanan di rumah, kita mempunyai makanan di rumah di atas piring. Kita mau memakan, tiba-tiba ada darah setetes yang jatuh ke dalam piring kita. Itu menjadikan makanan yang ada di dalam piring kita itu menjadi haram dan tidak boleh dimakan, karena setetes itu membuat yang tadinya halal menjadi haram, seperti itu. Yang kedua, siapa yang mau membacakan? Dari kelompok 1. Ya, Aska. Sifat asal, perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Ya. Judi, jahat, buruk atau perbuatan syirik. Kita menyembelih sesuatu, ayam yang tadinya halal tapi disembelih bukan atas nama Allah atau tidak mengucap Bismillahirrahmanirrahim, binatang tersebut akan menjadi haram. Apalagi binatang-binatang untuk sesembahan, itu menjadi haram. Yang ketiga, Bintang dibaca. Halal atau proses halal atau haramnya sesuatu dapat disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya. Halal atau haram, selain proses pembuatan yang harus diperhatikan pula cara mendapatkannya. Sesuatu yang zatnya halal, namun jika diperoleh atau didapatkan dengan cara yang sifatnya buruk, maka hasilnya menjadi haram. Ya, mencuri makan yang ada di pasar karena kamu kepengen sesuatu yang ada di pasar, tidak mempunyai uang atau tidak membawa uang, kamu curi makanan tersebut. Makanan yang tadi halal, ketika kamu ambil menjadi haram karena prosesnya itu tidak benar, tidak baik. Penerapan ini kita bisa terapkan dalam sikap, perilaku, dan dalam mengkonsumsi sesuatu, seperti itu. Penerapan dalam perilaku yakni dengan menjauhi segala perbuatan buruk yang merugikan diri, orang lain, dan lingkungan. Dan penerapan dalam konsumsi sederhana, mencoba menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram. Itu hukumnya wajib. Wajib itu harus diterapkan, dilaksanakan. Ya. Sampai pada materi hari ini, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke. Bekerja silakan ditulis nama kelompoknya di pojok di atas sini ya. Di atas ini kelompok 1 atau bisa di belakang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 beserta dengan anggotanya. Yang sudah menerima lembar kerja silakan untuk dikerjakan bersama, karena materi ini sudah dijelaskan dari awal semuanya ya. Silakan kalian menuangkan dalam diskusi. Salah satu perwakilan untuk menulis ya, dan berpikir bersama. Nama anggota, nama panggilan saja nggak apa-apa. Pak Guru kan sudah paham dan kenal kalian semuanya. Ya, silakan dikerjakan. Sikap yang baik karena dilihat sama teman-teman yang lain. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Ya. 1. Apa arti halal dan haram menurut syariat Islam? Halal merupakan sesuatu atau kegiatan yang diperbolehkan dalam syariat Islam, sedangkan haram sesuatu atau kegiatan yang dilarang dalam syariat Islam. 2. Sebutkan tiga dasar hukum dan haram dalam Islam.
minuman. Agar mengetahui mana makanan atau minuman yang halal dan haram demi kesehatan. Sebutkan sebab-sebab halal dan haram menurut segala sesuatu. Zat asal, sifat asal, proses. 5. Apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika ragu dengan kehalalan suatu produk? Memperhatikan label halal dalam makanan atau minuman. 6. Mengapa membuang makanan yang masih layak makan termasuk perbuatan haram? Karena menghambur-hamburkan makanan adalah hal yang dilarang dalam Islam. Ya, betul. Tepuk tangan buat kelompok 2. Tepuk salut. Kelompok berapa? 3. Oh iya, tepuk tangan buat kelompok 3. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol salut. Langsung untuk dikerjakan. Ada soal 10 nomor. Ditulis nomor absen ya. Nama nomor absen. Yang tidak hafal nomor absennya silakan ditulis nama lengkapnya saja. Sudah? Nih. Ya, alhamdulillah, gimana soalnya gampang? Materinya sudah paham semuanya? Ya, alhamdulillah jika sudah paham terkait materi halal dan haram. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita bisa terapkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memilah mana yang baik, mana yang halal. Kita bisa memilah mana yang buruk, kita tinggalkan. Mana yang haram, kita tinggalkan ya. Mari kita simpulkan bersama materi pada pagi hari ini. Halal dan haram. Halal itu sederhana. Artinya apa? Boleh. Dibolehkan dalam syariat Islam. Yang kedua, haram. Haram apa? Tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang oleh syariat Islam. Seperti itu sederhana. Kita bisa memaknai halal dan haram. Tapi ada sebab kenapa barang tersebut, makanan tersebut menjadi halal dan haram. Sebabnya yaitu satu zat ya, karena zat asalnya. Yang kedua, karena sifatnya. Yang ketiga, karena prosesnya. Itu ada 3 sebab ya, menjadi halal atau menjadi haram, seperti itu ya. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Mudah masuk ke dalam pikiran kalian? Mudah diingat kembali lagi? Ya, semoga ilmu itu akan bermanfaat untuk kita semua ya. Ilmu itu akan bermanfaat untuk kita dalam berkehidupan di masyarakat, dalam berkehidupan sehari-hari ya. Itu materi pada pagi hari ini. Untuk materi yang akan datang kita akan belajar bab 5 ya. Karena di bab 4 ini kita sudah belajar sampai selesai ya. Semoga di bab 5 nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat, harus selalu berangkat sekolah ya. Semangat di sekolah itu bertemu dengan teman-teman ya. Kalaupun kamu di rumah itu sedang sedih, di sekolah nanti kamu akan bahagia, bertemu teman, bertemu dengan Pak Guru atau bertemu dengan Bu Guru ya. Untuk pembelajaran hari ini Pak Guru cukupkan. Alangkah lebih baik kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Salah satu dari teman kita akan memimpin doa penutup atau doa setelah belajar. Bintang tolong disiapkan. Duduk siap, gerak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Insana lafi khusri
ilal ladzina amanu wa amilus Solihati wa sholihatil bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih kami sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.